Ya, bismillah. Assalamualaikum. Saya kali ini akan menyampaikan beberapa hal ataupun pengalaman saya melakukan perjalanan ke Slovakia dan juga Austria untuk melakukan kegiatan sekaligus bersilaturahmi dengan masyarakat Indonesia di kedua negara tersebut ya guys. Yang pertama mungkin kita akan bahas dulu, barangkali ada beberapa rekan juga pemirsa sekalian yang ingin mengetahui nih tentang Slovakia ya. Negara yang sudah katakan 2 kalilah saya kunjungi dan luar biasa memori yang saya terima ataupun alami selama berada di negara tersebut sangat indah dan luar biasa, baik terkait dengan negaranya, masyarakatnya juga dengan masyarakat Indonesia yang ada di sana. Jadi kalau yang belum tahu, Slovakia ini sebetulnya nama resmi daripada Republik Slovakia ya. Itu adalah sebuah negara di Eropa Tengah guys. Nah, negara ini merupakan anggota dari Uni Eropa dan NATO. Slovakia memiliki luas wilayah sekitar 49,36 km persegi dengan populasi masyarakat sekitar 5.500.000 jiwa lah. Negara ini berbatasan dengan Republik Ceko di sebelah barat laut, juga Austria di sebelah barat daya, Polandia di utara, Ukraina di timur, dan Hungaria di selatan. Slovakia juga terdiri dari daerah pegunungan karena memang sebagian besar wilayahnya adalah dataran tinggi guys. Pegunungan Karpatia membentang dari utara, sedangkan cekungan Pannonia meliputi wilayah selatan. Nah, Bratislava ini adalah ibu kota negara Slovakia guys, dengan bahasa resminya adalah bahasa Slovakia. Gitu guys. Kalau kita mau tahu lagi, negara pertama bangsa Slavia di wilayah Slovakia ini adalah Kekaisaran Samo ya, abad ke-7. Nah, kemudian kerajaan Nitra awal abad ke-9 yang bersatu dengan Kepangeran Moravia dan membentuk kerajaan Moravia Raya pada tahun 833 Masehi. Nah, dari pertengahan abad ke-10 hingga akhir abad ke-11, wilayah Slovakia ini secara bertahap dimasukkan ke dalam kerajaan Hungaria yang menjadi bagian dari monarki Habsburg pada tahun 1556 dan kemudian dikenal sebagai Austria-Hungaria sejak tahun 19 atau 1867. Nah, setelah keruntuhan Austria-Hungaria pada tahun 1918, lalu Slovakia menjadi bagian dari Cekoslowakia hingga akhir tahun 1992. Kecuali selama periode Republik Slovakia pertama pada masa perang. Nah, pada tanggal 1 Januari 1933 atau 1993, Republik Slovakia merdeka setelah pembubaran Cekoslowakia. Maka sejak 1 Mei 2004, Slovakia menjadi anggota Uni Eropa. Nah, sejak 21 Desember 2007, negara ini menjadi anggota kawasan Schengen ya. Dan sejak 1 Januari 2009, Slovakia adalah anggota ke-16 dari zona euro dan telah mengadopsi euro sebagai mata uang resminya guys. Nah, kita sekarang masih menelusuri jalan di kawasan Slovakia ya, di Bratislava. Nah, kalau kita mau tahu ya, Slovakia ini adalah sebuah demokrasi parlementer guys, atau lebih tepatnya sebuah republik parlementer presidensial. Secara ekonomi, negara ini ditandai dengan industri yang modern dan sektor jasa yang berkembang, yang mendominasi sebagian besar dari produk domestik bruto dan tenaga kerja. Infrastruktur transportasi juga relatif lebih jarang terdapat karena profil geografis negara yang berbukit-bukit guys. Tetapi saat ini memang sedang mengalami perluasan dan modernisasi. Dan Slovakia ini guys memiliki hubungan erat loh dengan terutama Republik Ceko,
hubungan yang sebelumnya konflik dengan Hungaria telah membaik dalam beberapa tahun terakhir. Di Slovakia ada minoritas yang signifikan dari orang Hungaria dan Rom. Nah, Slovakia juga memiliki tradisi budaya yang kaya, serta banyak juga situs alam dan sejarahnya, guys. Kalau tentang ekonominya, guys, Slovakia ini termasuk negara dengan ekonomi maju dan memiliki tingkat pendapatan tinggi. Pada tahun 2025 atau 2004 ya, populasinya hanya 5 juta sih memang, tapi Slovakia menempati peringkat sebagai negara terkaya ke-47 dengan produk domestik bruto per kapita berdasarkan paritas daya beli sebesar 41.515 US dollar. Dan merupakan ekonomi terbesar ke-62 guys di dunia dengan PDB sebesar 127,533 miliar US dollar. Nah, PDB per kapita Slovakia setara dengan 69% rata-rata Uni Eropa pada tahun 2022. Negara ini menghadapi kesulitan dalam mengatasi ketimpangan regional dalam hal kekayaan dan lapangan kerja. Tapi PDB per kapita bervariasi dari 188% di Slovakia Timur, meskipun ketimpangan pendapatan regional tinggi, tapi 90% warga Slovakia memiliki rumah mereka sendiri, guys. Gitu. Negara ini juga dijuluki sebagai macan Tatra ya. Pada tahun 2000-an karena berhasil bertransformasi dari ekonomi terencana secara sentral ke ekonomi berbasis pasar dan mencapai pertumbuhan PBB per kapita rata-rata sekitar 6% guys setiap tahun dari tahun 2000 hingga tahun 2010. Terjadi privatisasi besar-besaran, ya, sektor perbankan hampir sepenuhnya berada di tangan swasta dan investasi asing telah meningkat. Ekonomi Slovakia merupakan salah satu ekonomi yang tumbuh dengan cepat di Eropa dan yang ketiga tercepat di zona Euro. Maka pada tahun 2010 ya, pertumbuhan PDB sebesar 10,5%. Ya, pada tahun 2016 lebih dari 86% ekspor Slovakia dikirim ke Uni Eropa dan lebih dari 50% impor Slovakia itu berasal dari negara-negara anggota Uni Eropa lainnya, guys.
sedang iftar dengan komunitas muslim di Bratislava, mengiftarkan diri. To each and every one of you who accepted our invitation and chose to spend this evening with us. I'm grateful that you have taken the time to be with us today. It may seem like a small thing, but the symbolic significance is immense. I thank you for that. Wassalamu alaikum. I extend my appreciation to the organizer for bringing us together in the spirit of the unity and solidarity during this blessed month of Ramadan. As we gathered here tonight to break our fasting together, we are reminded joining prayers for extinguishing the fires of hatred, violence, and war, and to promote peace and in all, according to our rich human and religious traditions. May this solemn iftar bring to all of you abundant fruit of peace, joy, and hope. Nah, tadi guys, kita itu ada pertemuan dengan komunitas muslim dan juga lintas agama di kota Bratislava, ya, ibu kota Slovakia. Jadi semacam acara rutin pertemuan untuk membangun silaturahmi, juga kesepahaman antar umat beragama. Itu biasanya memang diadakan secara rutin dan juga bergantian guys. Komunitas muslim mengundang komunitas agama-agama lainnya, juga dihadiri oleh para pemimpin-pemimpin dan pemuka agama. Termasuk juga mereka juga mengundang komunitas muslim di sentral-sentral ataupun pusat-pusat keagamaan mereka guys. Jadi di Eropa ini memang penting untuk dibangun semacam dialog ataupun komunikasi lintas agama untuk menciptakan kerukunan, kesepahaman, termasuk juga membicarakan hal-hal yang menjadi permasalahan bersama untuk dicarikan solusi, dan juga menampung aspirasi daripada para tokoh-tokoh membahas masalah-masalah yang bersama tersebut guys. Yang menghasilkan bukan gambar tetapi menghasilkan produk-produk yang tiga-dimensi. Jadi misalnya seperti ini, dia sepertinya di itu sedang menggambar untuk naga. Naga mungkin dari karet itu dari rubber gitu ya, yang nantinya akan menjadi rubber. Kita nih saksi parpol. Nah ini tim sukses kalau ini tim sukses. So you can have this also. Yes. Do you want the coffee or water? I'm okay. Next time I will come here. Kalau ini saya bersama dengan Bapak Dubes RI di Slovakia, Bapak Dr. Pribadi Sutyono, dan staf para diplomat yang mereka ini luar biasa ya selama bertugas di Slovakia, mempromosikan bagaimana meningkatkan ekspor produk Indonesia di Slovakia, termasuk seperti produk kopi. Nah, mereka bertemu dengan para pelaku usaha importir produk Indonesia di sana guys. Termasuk juga menjalin hubungan dengan para tokoh masyarakat dan juga pemuka agama di sana. Thank you very much for Indonesia. Indonesia is the best. Takbir. Allahu Akbar. Thank you very much, Mr. Jan. We'll visit again your Islamic center here, and we'll see you soon next year or maybe next month, and whenever inshallah have time, so we can spend our friendship and our relation as a Muslim country here in Slovakia. Thank you very much.
I can show you the new version of this Yagina. Islamic Center Nur Bratska, Slovakia. Kita berkunjung di Islamic Center, luar biasa, khusus untuk komunitas Muslim di Slovakia, di Bratska, khususnya di kota Bratska, sekitar 2 jam dari kota Bratislava. Ada black campaign, ada black campaign. Ini kita menelusuri kota Bratska ini yang sangat indah dan juga bersih sekali ya guys. Wow, luar biasa. Nah, kalau ini kita sekarang berkesempatan menelusuri pasar loak ya guys, ataupun pasar kaget lah. Ini biasanya setiap hari Minggu masyarakat di Slovakia ini menggelar kayak semacam bazar ya. Bazar barang-barang yang sudah jadul ya, sudah lama, ataupun bisa jadi yang baru cuman sudah terpakai nih. Second lah istilahnya, harganya pun juga variatif ya, ada yang murah dan murah sekali sampai juga yang harganya cukup mahal juga sih guys. Jadi cukup bisa membuat kita relax lah ya, melihat barang-barang yang second dengan harga yang miring. Oh ya guys, kalau kita mau tahu tentang agama di Slovakia, sebetulnya konstitusi Slovakia ini menjamin kebebasan beragama guys. Jadi pada tahun 2024, 55%, 55,8% itu populasi mengidentifikasi diri mereka sebagai Katolik Roma guys. 5,3% sebagai Lutheran dan 1,6% sebagai Calvinis dan 4% sebagai Katolik Yunani. 0,9% itu sebagai ortodoksi, 23,8% mengidentifikasi diri mereka sebagai ateisme atau non-religius, dan 6,5% tidak menjawab pertanyaan tentang keyakinan mereka guys. Nah, pada tahun 2004, sekitar sepertiga dari anggota gereja secara teratur menghadiri kebaktian gereja. Nah, gereja Katolik Yunani Slovakia adalah gereja Katolik Ritus Timur Sui Iuris, di mana sebelum Perang Dunia Kedua diperkirakan 90% orang Yahudi tinggal di Slovakia atau 1,6% dari populasi. Tetapi sebagian besar dibunuh guys selama tragedi Holocaust ya. Setelah pengurangan lebih lanjut,
karena imigrasi dan asimilasi pasca perang, hanya sekitar 2.300 orang Yahudi yang tersisa hari ini atau sekitar 0,04% dari populasi, guys. Jadi ada sekitar 18 agama yang terdaftar di Slovakia. 16 diantaranya adalah Kristen, satu adalah Yahudi, dan satu lagi adalah Baha'i Faith ya, atau agama Baha'i. Pada tahun 2016, 2/3 mayoritas parlemen Slovakia mengesahkan undang-undang baru yang akan menghalangi Islam dan organisasi keagamaan lainnya menjadi agama yang diakui negara dengan menggandakan ambang batas pengikut minimum dari 25.000 menjadi 50.000, guys. Tetapi Presiden Slovakia saat itu, yaitu Andrzej Kiska, memveto RUU tersebut. Maka pada tahun 2010 diperkirakan ada sekitar 5.000 ataupun 5.500 Muslim di Slovakia yang mewakili kurang lebih dari 0,1% dari populasi negara Slovakia, guys. Nah, yang uniknya lagi ya, Slovakia adalah salah satu negara di Uni Eropa yang masih belum memiliki masjid sampai saat ini, dalam artian yang formal, legal ya. Begitu guys, informasi tentang kondisi agama ataupun pemeluk agama di Slovakia. Nah, kalau sekarang kita akan menuju ke negara tetangga guys, Austria. Di tepatnya kota Wina ya, ibu kotanya. Jadi Austria ini adalah nama resminya adalah Republik Austria. Negara ini tidak memiliki laut guys, ataupun landlocked di Eropa Tengah yang terdiri dari 9 negara bagian. Salah satunya adalah Wina, pusat pemerintahan Austria sekaligus kota terbesarnya yang saat ini kita akan coba telusuri guys. Nah, Austria meliputi
wilayah seluas 83,879 km persegi dan memiliki populasi sekitar 9 juta jiwa guys. Nah, Austria ini berbatasan dengan Jerman dan Ceko di utara, Slovakia dan Hungaria di timur, Slovenia dan Italia di selatan, serta Swiss dan Liechtenstein di barat. Meskipun bahasa Jerman adalah bahasa resminya, tapi juga banyak orang Austria yang berkomunikasi menggunakan bahasa Austria Bayern ya sebagai percakapan sehari-hari. Nah, jadi Austria ini sangat kaya dengan sejarahnya guys. Dan negara demokrasi perwakilan yang menerapkan sistem parlementer dengan presiden federal yang dipilih langsung sebagai kepala negara dan juga kanselir sebagai kepala pemerintahan federal. Nah, beberapa kota besar di Austria adalah Graz, Linz, Salzburg, dan Innsbruck ya. Austria senantiasa menempati 20 besar negara dengan nominal PDB per kapita tertinggi di dunia guys. Negara ini meraih standar kehidupan yang tinggi pada tahun 2020, menempati peringkat ke-20 di dunia berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia. Jadi Wina senantiasa menempati jajaran puncak indikator-indikator mutu kehidupan antar bangsa guys. Ya, terima kasih semuanya. Kini saatnya kita kembali ke tanah air setelah ke negara Slovakia dan juga Austria. Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat, terus menyambung silaturahmi dan juga bisa terus diberikan umur yang panjang, sehat walafiat ya guys. Terima kasih semuanya sudah menonton dan insya Allah kita bertemu kembali di lain waktu dan kesempatan.